Perkembangan era digital mulai menurunkan minat baca masyarakat Indonesia pada Hari Buku saat ini. Pernahkah kamu mendengar istilah literasi sebelumnya? Literasi adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018, Indonesia secara berturut-turut di 3 bidang, yaitu matematika, sains, dan membaca berada pada peringkat 71 dan 77 negara yang dievaluasi. Usaha meningkatkan minat baca pada buku yang berbentuk kertas saja masih belum mencapai target. Kita sudah dihadapkan pada perubahan kemajuan teknologi menjadi era digital, juga turut merubah pola masyarakat terhadap cara membaca. Dengan adanya gadget dapat menggantikan fungsi beberapa alat menjadikan masyarakat lebih sering melihat gadget tersebut untuk membantu kegiatan mereka, termasuk membaca. Jadi bagaimanakah minat baca masyarakat dalam era digital ini? Apakah benar minat baca masyarakat Indonesia rendah? Saksikan ini. Halo pemirsa, itu tadi adalah cuplikan video mengenai bagaimana gambaran minat baca yang ada di Indonesia dalam era digital saat ini. Nah, memang menarik sekali khusus di Indonesia saat ini. Kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih minat baca di warga bagi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, saat ini kita bersama dengan Ibu Rukmini. Ibu Rukmini merupakan salah satu pengusaha atau dari sektor swasta ya Bu ya. Kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya minat baca di kalangan, boleh dibilang di kalangan eksekutif saat ini ya Bu ya. Karena bagaimana menurut Ibu pada saat ini ada pilihan untuk membaca menggunakan secara fisik atau dengan saat ini di era digital, dengan kemudahan di era digital secara melalui kemudahan yang lainnya melalui kemudahan yang Oke, terima kasih Mbak Asra. Kalau melihat dari pengalaman saya, waktu itu saya pernah mengalami tentang membaca buku, memakai buku yang pastinya seperti buku majalah maupun koran. Biasanya kami dulu pasti tiap pagi baca koran. Kemudian kita sering ke perpustakaan untuk membaca buku, meminjam buku, kemudian ke toko buku untuk nyolong-nyolong baca buku gitu. Saat ini pastinya sudah banyak kemudahan di era digital. Karena saya tahu saya di sini bersama teman-teman di kantor maupun di teman-teman bekas kuliah saya atau teman-teman yang lain, itu kita tetap masih bisa sering membaca. Walaupun saat ini lebih mudah yaitu pakai melalui e-book ya. Pilihan e-book tuh banyak sekali. Memang sih kalau orang melihat e-book katanya mahal karena berbayar. Tapi terus terang kalau saya membacanya di beberapa e-book yang ada pilihan gratisnya, ya kan? Di Indonesia sendiri kita punya e-Pusnas, yaitu dia sudah ini kan untuk kita bisa membaca secara digital untuk melakukan untuk membaca itu. Itu sebenarnya bisa mempengaruhi minat baca nggak ya Bu? Maksudnya Pastinya. tadinya harus beli buku secara fisik, nah ini dengan ada kemudahan di era digital ini pengaruhnya besar nggak ya? Pengaruhnya besar. Ya tadi memang sih balik lagi artinya kalau bila ada kemudahan mengakses e-book secara gratis, ya gratis dan pilihannya banyak, pasti masyarakat pasti akan lebih sering untuk membaca buku. Kan sebelum kita bertemu dengan tamu berikutnya, kita dengarkan dulu video wawancara dari generasi termuda lah saat ini. Tuh, terus lebih senang mana? Baca di buku yang pakai kertas atau di komputer? Dulunya komputer, sekarangnya komputer. Baiklah pemirsa, itu tadi kita sudah lihat video bagaimana anak-anak bercerita tentang minat baca mereka. Tapi benarkah minat baca Indonesia itu rendah? Karena berdasarkan peringkat tadi, saat ini ada tamu kita dari sektor pemerintah, boleh dibilang ya Pak Iqbal. Terima kasih sudah hadir di sini.
benarkah minat baca Indonesia itu rendah? Karena berdasarkan peringkat memang kita dinyatakan pada peringkat 60 tadi ya Pak ya. Baiklah, terima kasih Mbak Asra. Kalau menurut saya, yang saya amati di lingkungan kita sebagai lingkungan pekerja karyawan ya, instansi pemerintah khususnya, saya menganggap bahwa literasi baca, minat baca itu masih cukup rendah. Jadi sama dengan beberapa peneliti yang telah melakukan survei bahwasanya minat baca di lingkungan pemerintah pun masih sangat rendah. Terlebih lagi di era pandemi seperti ini, bahwasanya segala kegiatan itu dibatasi oleh pemerintah sehingga lebih mengecilkan untuk minat baca di kalangan lingkungan pemerintah. Begitu Mbak, jadi menurut saya. Nah, tapi kan sudah ada kemajuan teknologi Pak, nih sudah ada boleh dibilang dengan adanya gadget ya di era digital ini. Nah, menurut Bapak gimana? Apakah itu tidak membantu minat baca gitu dengan kemudahan untuk melihat langsung di gadgetnya? Jadi yang saya maksud adalah minat baca secara fisik itu yang agak berkurang ya, tapi secara digital dengan gadget yang mereka punyai dengan media sosial yang ada itu lebih naik ratingnya ketimbang minat baca secara fisik ke perpustakaan langsung. Itu yang saya maksud Mbak. Ya, berikutnya akan ada tamu selanjutnya, tapi sebelumnya kita akan melihat video selanjutnya mengenai wawancara. Terus kalau misalkan kakak ini pengen nanya juga sih, adek tuh lebih sering membaca buku secara fisik atau lewat gadget kayak online atau gimana? Untuk saat sekarang masa pandemi itu gadget. Ya, kali ini saya melanjutkan pertanyaan terhadap anak SMA. Namanya Pak Raka ya, Raka apa? Iya, Raka Muhammad Rabani. Raka Muhammad Rabani. Raka, saya mau tanya, Apa kalau tuh? kamu itu membaca, apakah suka membaca pakai buku biasa atau pakai HP atau digital gadget? Lebih suka membaca di HP Kenapa? karena mudah diakses. Ya. Itu ya. Iya, Ada gitu. lagi? Tidak. Oke. Jadi terlihat bahwa memang anak sekarang sukanya membaca itu pakai gadget. Iya. Terima kasih Raka. Iya. Bagaimana sih sebenarnya minat baca mungkin di tempat kerjanya Bapak seperti yang bisa Bapak perhatikan gitu? Kalau saya bisa bercerita sih mungkin pada era sekarang untuk baca buku itu mungkin sekarang lebih ke digital. Betul, karena Lebih mudah ya? iya lebih mudah karena lebih cepat, mungkin karena di tempat Selalu kerja di saya bawah-bawah, iya ya. betul. Mungkin kita lebih banyak di lapangan, kalau Iya. kepolisian mungkin dengan teman-teman yang lain berbeda. Jadi mungkin kita pendekatannya lebih ke baca buku digital. Oke, pemirsa, setelah tadi kita wawancara dengan teman-teman dari sektor swasta, dari sektor pemerintah maupun dari kepolisian. Di sini ada Pak Mujahidin. Selamat. Halo Pak Mujahidin, bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sebagai pengusaha penerbitan dengan buku fisik yang tadinya biasa menggunakan buku fisik, sekarang menggunakan era digital. Nah, ini menurut Bapak apakah terasa dampaknya adanya perubahan tersebut? Dalam industri buku itu ada dua segmentasi masyarakat ya yang kita sasar sebagai pasar perbukuan Indonesia. Yang pertama itu adalah segmentasi perbukuan untuk masyarakat dewasa, kemudian yang kedua segmentasi untuk masyarakat remaja. Kalau untuk segmentasi masyarakat dewasa, digitalisasi buku itu tidak terlalu banyak berpengaruh dalam dalam menaikkan minat baca masyarakat, karena rata-rata orang dewasa itu lebih suka dengan book paper dibandingkan dengan paperless ya.
Sedangkan untuk segmentasi remaja atau itu memang adanya era digital itu meningkatkan minat baca mereka karena hampir seluruh masyarakat Indonesia, utamanya kalangan muda itu kan mereka memegang gadget ya, artinya mereka bisa mengakses bacaan melalui platform media yang mereka miliki, baik itu Wattpad dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Mujahidin. Sebelum kami tutup, kemudian ada quote yang bagus sekali yang menyatakan bahwa buku adalah sebaik-baiknya sahabat. Kemudian dikatakan juga membaca itu adalah keterampilan yang harus dilatih. Demikian pemirsa, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.